Yang sebagaimana di situ adalah, hai Musa, lepaskan kedua sendalmu, sesungguhnya engkau di lembah yang suci. Nah, di sini ada beberapa harfiah. Yang pertama, dunia dan akhirat. Kalau keterkaitan kepada membuka hijab adalah keterkaitan hawa nafsu dan tipu daya setan. Yang dulu pernah juga kita terangkan per hal ini. Hanya dengan kehampaan dan penyerahan total, seorang dapat benar-benar mendekat kepada yang maha hakikat. Namun, marilah kita naik ke tingkatan yang lebih tinggi menuju hadirat ilahi. Di tingkatan ini, jika terdapat suatu medium atau sarana tempat-tempat ilmu-ilmu terperinci dan terang benderang diukir atau ditorehkan pada suatu entitas yang bersifat reseptif, yakni mampu menerima dan menampung makna-makna ilahiyah, maka perumpamaan yang tepat baginya adalah pena ilahi. Pena ini tidak sekadar alat tulis, tetapi lambang dari asal mula pengetahuan dan kehendak yang memancar daripada segala sumber ilmu. Jika sebagian dari substansi reseptif tersebut menerima ilmu lebih dahulu dan kemudian menyampaikannya kepada entitas lain yang juga reseptif, maka gambaran simbolisnya adalah lembaran suci yang terjaga. Di sini keterkaitan kepada Al-Laul Al-Mahfuz. Atau perkamen terbentang yang belum tergulung. Ia menjadi tempat terjaga segala ketetapan dan pengetahuan yang mengalir daripada pena ilahi. Bermakna di situ adalah laduni. Maka sifat laduni untuk orang yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala di sini dijelaskan juga, setiap dia berbicara itu terperinci. Setiap dia berbicara itu terperinci secara detail, sehalus-halusnya diuraikannya itu. Nah, ini disebut sebagaimana tadi diulangi kembali. Di tingkatan, namun marilah kita naik ke tingkatan yang lebih tinggi menuju hadirat ilahi. Di tingkatan ini jika terdapat suatu medium atau sarana tempat ilmu-ilmu terperinci dan terang benderang diukir atau ditorehkan pada suatu entitas yang bersifat reseptif, yakni mampu menerima dan menampung makna-makna ilahiyah. Nah, ilmu laduni tadi itulah yang dapat memaknai tadi itu. Bukan akal pikiran kita. Dengan adanya ilmu laduniah itulah bertemu dengan maknanya. Bukan arti, bukan terjemahan. Berbeda makna. Ketika dimaknai tadi itu terperinci, terurai dengan halusnya sampai penghujung itu. Terinci. Maka perumpamaan yang tepat baginya adalah pena ilahi. Pena ini tidak sekedar alat tulis, tetapi lambang dari asal mula pengetahuan dan kehendak yang memancar daripada sumber segala ilmu. Jika sebagian daripada substansi reseptif menerima ilmu lebih dahulu dan kemudian menyampaikannya, dia menerima lebih dahulu lalu menyampaikan kepada entitas lain yang juga reseptif, maka gambaran simbolisnya adalah Al-Laul Al-Mahfuz, lembaran suci yang terjaga. Nah, ini dikatakan lembaran suci yang terjaga tadi itu kami ajarkan ilmu di sisi kami yang telah ditetapkan. Atau perkamen terbentang yang belum tergulung. Ia menjadi tempat terjaganya segala ketetapan dan pengetahuan yang mengalir daripada pena ilahi, sebelum kemudian diturunkan ke berbagai lapis keberadaan. Selanjutnya, apabila terdapat suatu yang lebih tinggi daripada pengukir ilmu, yakni entitas yang mampu menggerakkan dan mengendalikan pena,
maka perumpamaan yang sesuai baginya adalah tangan. Jika dalam hadirat ilahi ini terdapat susunan yang mencakup tangan, pena, lauk, dan kitab yang semuanya tersusun secara bertingkat dan hierarkis, maka struktur ini dapat dianalogikan dengan bentuk manusia sebagai sebuah sistem yang harmonis dan teratur. Kemudian, apabila bentuk manusia itu sendiri ternyata memiliki struktur hierarki yang mencerminkan susunan ilahiyah tersebut, maka manusia itu adalah cerminan daripada bentuk Allah yang Maha Penyayang. Bermakna di situ dia telah tercermin bentuk Allah. Bentuk Allah itu bukan rupa, akan tetapi pancaran daripada wajah Allah, pancaran daripada cahaya Allah. Sering telah disampaikan itu, Bunda. Bunda kita sudah bobokkah ini semua? Yang Oh, ada ya. Oke. Bunda Dharma ada? Ada, Buya. Bunda-bunda kita yang tertidur kita doakan giginya gondrong besok pagi. Belum, Buya. Belum ya? Belum. Ketakutan bunda-bunda kita. Bunda Nita, Bunda Nur. Nita. Bunda-bunda kita itu nggak apa-apa rekaman ada itu, Bunda Nur, Bunda Nida, Bunda kita yang lainnya, Bapak kita yang lainnya. Iya, Bapak Amir. Kita lanjutkan yang lainnya, kita lanjutkan kembali. Ya, bermakna masih ada 1/4 jam lagi ini sebelum lampu mati. Apabila bentuk manusia itu sendiri ternyata memiliki struktur hierarki yang mencerminkan susunan ilahiyah, maka susunan ilahiyah bermakna ketuhanan. Citra daripada ketuhanan tadi itu ditampakkan kepadanya. Maka dia berakhlak dengan akhlak Allah. Jujur, berkasih sayang, bijaksana, adil, sabar, ikhlas, ridho. Ya, mudah. Bentar, Bunda. Maka manusia itu adalah cerminan daripada bentuk Allah yang Maha Penyayang. Jangan dikatakan rupa bentuk tadi itu adalah pancaran daripada wajah Allah, pancaran daripada cahaya Allah. Dalam bentuk Allah yang Maha Penyayang dalam bentuk Allah. Sebab dalam hal ini menjadi dasar pembentukan adalah sifat rahmat. Sifat rahmat. Rahmat itu adalah kasih sayang. Maka ar-rahim itu bermula daripada kata rahmat. Maka dia bersifat kasih sayang yang timbul kepada dirinya itu. Rahmat ilahi. Rahmat inilah yang menjadi sebab dan sarana terbentuknya hadirat ilahi dalam rupa manusia, menjadikannya bukan sekedar refleksi, melainkan manifestasi daripada sifat kasih sayangnya yang tertinggi. Maka Rasulullah membawa rahmat. Ketika ilmu waris yang turunkan tadi itu percikan rahmat. Ketika ia menerangkan kepada kita, maka tumbuh keberkahan kepada diri kita. Rezeki yang berkah, umur yang berkah,
Rahmat inilah yang menjadi sebab dan sarana terbentuknya hadirat ilahi dalam rupa manusia, menjadikannya bukan sekedar refleksi, melainkan manifestasi daripada sifat kasih sayangnya yang tertinggi. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan nikmatnya kepada Nabi Adam alaihissalam. Oleh karena itu, Dia memberinya bentuk yang ringkas namun mencakup seluruh unsur yang ada di alam semesta. Maka ketika kita mengkaji, maka batang tubuh kita ini adalah miniatur daripada alam semesta. Maka di sini dikatakan Dia memberinya bentuk yang ringkas namun mencakup seluruh unsur yang ada di alam semesta. Sehingga seolah-olah Adam adalah representasi atau miniatur dari keseluruhan alam. Maka disebut batang tubuh kita ini Adam, bukan Nabi Adam. Dia berbeda-beda kajiannya itu. Ada Nabi Adam, ada hakikat Adam, ada Adum. Itu berbeda-beda kajiannya. Maka dikatakan terdiri dari, maka disebut di sini Adam, daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Dia berbeda-beda. Ada hakikat Adam, ada Adam, ada Adum, ada Nabi Adam. Atau sebuah ringkasan padat dari jagat raya. Bentuk Adam yang kami maksud di sini adalah struktur wujudnya yang dibentuk langsung oleh tangan Allah, yakni kuasanya. Geres-geres banyak merokok bikin batuk ya. Oh, enggak lah. Adam bikin batuk. Rokok itu tanda hidup namanya kita. Kalau mati kita mana bisa lagi merokok. Begitu benda keresnya. Kambing tidak merokok juga batuk. Ya kan? Berjenggot pula itu kambing. Iya. Oh, jangan pula katakan saya kambing berjenggot ini. Kambing lebih gondrong jenggotnya. Iya. Kambing lebih gondrong. Kemarin itu dapat gondrong semua. Rambutnya gondrong, telinganya gondrong. Jadi maksud daripada tangan Allah itu adalah kata perumpamaan bukan bentuk dan rupa sebagaimana kiasan dengan tangan kita. Tadi tangan itu adalah kata perumpamaan akan kuasa Allah. Oleh sebab itu manusia dapat diibaratkan sebagai tulisan tangan ilahi, bermakna tajalli kuasa Allah di kita. Bukan dalam arti huruf-huruf yang tertulis atau simbol-simbol visual, melainkan dalam makna yang lebih luhur dan transenden. Tulisan tangan Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai bentuk tulisan apapun dan sepenuhnya bebas daripada batasan huruf atau tanda baca. Tanda baca seperti koma, seru, tanda tanya, titik. Demikian pula firman-Nya yang suci daripada perwujudan sebagai suara atau rangkaian daripada huruf. Penanya bukanlah kayu, bukan pula bulu, dan tangannya maha suci dari segala bentuk materi seperti daging dan tulang. Itu adalah kata perumpamaan akan kuasa Allah dan ilmu Allah dan kehendak Allah. Andaikan bukan karena rahmat ilahi, manusia tidak akan mampu mengenal Tuhannya. Sebab seseorang hanya dapat mengenal Tuhannya melalui pengenalan terhadap dirinya sendiri. Maka pengetahuan tentang Tuhan merupakan salah satu manifestasi dari rahmat Allah. Karena itulah Nabi Adam AS diciptakan dalam bentuk yang maha penyayang, bukan dalam bentuk Allah. Tampak tidak kasih sayang Allah? Tampak tidak kasih sayang Allah pada diri kita yang sering kita sampaikan? Tampak, Bu ya. Tampak. Ini juga tidak disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam nukilan kitabnya ini.